Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Melanjutkan pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah. Wa mathlu hadzal alimi wa in sarafan nasa anid dunya ay an hubbiha bilisanihi wa maqalihi fawada'in lahum ilaiha. Perumpamaan orang yang mencari ilmu yang ketiga ini, atau perumpamaan orang yang alim yang seperti yang nomor 3 ini, walaupun dengan lisannya memalingkan manusia dari dunia, lisannya mengajak pada umat agar jangan mencintai dunia, tapi ini kenyataannya mengajak manusia pada dunia. Ai ila hubbiha bi a'malihi wa ahwalihi. Kenyataannya dalam perbuatan dan ahwalnya mengajak cinta pada dunia. Lisannya mungkin berpidato, jangan kita sampai mencintai dunia, karena dunia itu ra'sul khati'ah misalnya. Tapi pola tingkahnya, tingkah lakunya atau perbuatannya menunjukkan untuk cinta pada dunia. Ini berarti mengajak pada cinta dunia. Wa lisanul hali antaku ay awdahu dalalatan ilal muradi. Lisan hal, lisan keadaan atau pola tingkah, kulih lakoh misalnya, antaku ay awdahu dalalatan ilal muradi, itu lebih fasih, lebih jelas menunjukkan pada tujuan. Wa fi ba'din nashi afsahu ay adharu. Di dalam sebagian nasah bukan antoku tapi afsahu ay adharu, maksudnya lebih jelas. Min lisanil maqali, daripada lisan maqal, lisan ucapan. Lisan keadaan, lisan perbuatan itu lebih jelas, lebih fasih, lebih menarik, lebih membawa simpatisan daripada lisan ucapan. Contoh begini ya, kita misalnya berpidato atau mengajak pada orang agar kita senantiasa bersedekah, tapi yang mengajak itu kenyataannya bahil, cerai-kereeng misalnya. Lah, ini pidato semacam ini orang tidak akan mengikutinya. Atau begini ya, contoh lagi. Kita berpidato, hadirin kita jangan sampai cinta pada dunia, karena hubbu dunya ra'su kulil khati'ah misalnya. Tapi sehari-harinya perbuatannya menunjukkan untuk cinta pada dunia. Ini yang ditiru oleh orang, bukan cinta pada dunia, tapi yang ditiru bukan menjauh dunia, tapi malah mengejar dunia. Karena kiainya pidato untuk jangan sampai cinta pada dunia, tapi kiainya, perbuatan kiainya mengarah pada cinta dunia. Yang ditiru oleh orang itu perbuatan kiainya, bukan ucapannya. Bahasa muduran dah ya. Ada lil saya bukaleh, tapi tak sesuai musolakon. Ini ada gunaan dalil kelek. Lebih mantap bagi orang yang ada dalil tapi dibuktikan dengan perbuatan. Walaupun tak dalil tapi dibuktikan dengan perbuatan, bi orang ini pasti teroh, pasti diikuti. Karena apa? Lisanul hal antaku min lisanil maqal. Ini yang dimaksud ucapan Imam Al-Ghazali, wa lisanul hal antaku min lisanil maqal.
Wa tiba'un nasi lal musa'adati ay bisinil mumalati thumma bil aini ay al muawwanati fil amali amalu ay aksaru mailan ilaiha minal mutabati fil aqwal. Karakter manusia itu untuk mengikuti, untuk saling tolong menolong di dalam perbuatan lebih cenderung mengikuti daripada mengikuti dalam ucapan. Ini hampir sama pengertiannya dengan yang tadi. Walaupun kita tidak banyak bicara, tapi dibuktikan banyaknya perbuatan itu lebih menarik simpati pada orang. Orang ini lebih kencang, lebih cakang nolong orang selalu banyak bicara tapi banyak perbuatan daripada banyak omong tapi ada lakona, ada perbuatan. Itu masalahnya, itu karakter manusia, semuanya manusia. Musa'adah ini baca sin yang tanpa titik. Kalau ada titiknya bukan sin lagi tapi shin, musya gitu. Ini tanpa titik. Kemudian ain. Ain muawwanah, saling tolong. Fa qauluhu wa lisanul hal fil maqamil ta'lil lima qablahu. Adapun ucapan musannif, ucapan Imam Al-Ghazali, katanya Syekh Muhammad Nawawi, wa lisanul hal itu maqam ta'lil untuk suatu yang sebelumnya. Wa ghada qauluhu wa tiba'un nas fa huwa aidan fi ma qala. Begitu juga ucapan Imam Ghazali wa tiba'un nas, ya, wa tiba'un nas ilal mus'ada, ini juga fi maqami ta'lil. Ini menurut Syekh Muhammad Nawawi. Wa qaulu ilal mus'adati muta'alliqun bi amyal. Adapun ucapan Imam Ghazali ilal mus'ada itu berkaitan dengan lafaz amyal. Ada hubungannya, ada kaitannya. Intinya kalau orang itu banyak bicara tapi tidak ada perbuatan, orang tidak suka membantu, tidak suka mengikuti. Orang banyak perbuatan tapi tidak banyak ucapan, tidak banyak pembicaraan, itu lebih cenderung orang untuk mengikutinya. Wa qalu ilaiha, adapun ucapan Al-Ghazali ilaiha, tadi kan ada ucapan ilaiha. Apa itu? Wa tiba'un nas ilal musa'adi ilaiha. Ada istilah ilaiha, ta'kidun lahu, itu menaukitinya pada lafaz yang sebelumnya. Wa qalu minal mutabati mabdulun alaihi muta'alliqun aidan bi amyal. Adapun ucapan Imam Al-Ghazali minal mutaba'ah itu mabdul, yang diutamakan atahnya yang berkaitan dengan lafaz amyal juga. Fama ay falladhi absadahu hadal mawrur bi syaitan bi amalihi al-fasiyati aksaru mimma aslahu bi aqwalihi. Dan sesuatu atau kerusakan yang diakibatkan perbuatan itu lebih parah daripada kerusakan yang diakibatkan ucapan. Saya ulangi, kerusakan yang diakibatkan perbuatan itu lebih parah, lebih banyak daripada kemaslahatan yang disampaikan dan ucapan. Misalnya kita ngomong dengan dalil-dalil, cuman ucapan saja tapi perbuatan tidak ada, malah perbuatannya jelek. Lah itu kerusakan yang diakibatkan kejelekan dengan perbuatan itu lebih parah daripada kebaikan yang disampaikan dengan ucapan itu. Contoh mutur ya. Kita abiratu gembar-gembor, adalil memparlo, ngajak saya lah dalam ucapan, tapi dalam perbuatan sabidatu kila ni tak saya tak kena. Lah ni ke banyan napanya mana ikut ketak saya najriya. Kerosakan seakibat perbuatan ini lebih banyak, lebih parah daripada segembar-gembor ucapan yang sekelihatan bagus kila. It la yastajri'u ay la yastajri'ul jahilu anir rubati ay atawajjuhi fid dunya illa bi istijra'il ulama'i 'alaiha. Karena orang bodoh itu tidak akan berani menghadap mencintai dunia kecuali dengan beraninya ulama atas dunia. Dengan kata lain, orang bodoh itu hubud dunia itu kebanyakan banyak itu karena melihat kiainya menumpuk-numpuk dunia gitu. Kiainya itu secara perbuatan mencintai dunia walaupun lisannya tidak mencintai dunia. Faqad sara ilmuhu aydalikar rajulus salisu sababan lijur'ati ibadillahi ta'ala ala ma'asihi.
Maka dari itu, ilmunya lelaki yang ketiga ini, yang mencari ilmu yang ketiga ini, menjadi sebab beraninya hamba Allah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jur'atin itu dibaca bidomil jim, jimnya dibaca dhamma, di jur'ah. Wa sukunir ra, dan ra-nya disukunkan, di jur'ati ibadillah. Sababan di jur'ati ibadillah, menjadi sebab untuk beraninya hamba-hamba Allah ala idyani ma'asihi, atas melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tawakkufin, tanpa ada rim, tanpa ada tawakuf, tanpa ada vakum, berarti loss, tanpa rim, berani total. Kenapa? Karena yang bodoh melihat orang yang dikagumi secara lahiriahnya mencintai dunia, walaupun ucapannya tidak mencintai dunia. Ya, ini golongan orang yang ketiga yang mencari ilmu memang tujuannya dunia, dan dia tidak menyadari kalau niatnya salah, bahkan menganggap dirinya sudah minal musinin. Faqauluhu sara ilaihi, adapun ucapan Al-Ghazali sara, tadi kan ada ucapan sara ya. Gimana itu? Faqad sara ilmuhu ai dalikar rajulis salisi sababan lijur'ah, kan ada itu kan. Multasikun biqaulihi fatada ilmahu dariatan ilaihi, itu nempel bertemu dengan ucapan Ghazali sebelumnya, yaitu lafaz fatahida ilmahu dariatan ilaihi. Falau ata bihadir jumlati akibahu summa alaha biqauli id la yastajri ilaihi summa dramatuha lakana dzalika adhara. Katanya Syekh Muhammad Nawawi, ini komentarnya Syekh Muhammad Nawawi tentang ucapan Imam Ghazali. Andai kata Imam Ghazali mendatangkan jumlah ini setelahnya, kemudian mentaklilnya dengan ucapan id la yastajri'u ilaihi, kemudian menuturkan maktubnya, itu lebih terang katanya Syekh Muhammad Nawawi. Ya wallahu alam, ini cuma katanya Syekh Muhammad Nawawi. Kan tidak sama antara Syekh Muhammad Nawawi dengan Imam Ghazali kan. Syekh Muhammad Nawawi cuma memberi komentar saja, bukan berarti menyalahkan. Wa sarat nafsul jahilatu ay al-maratu bisu mudillatan madalika ay ar-rajuli salisi, dan menjadi nafsu yang bodoh, nafsu amarahnya orang yang bodoh itu bersenang-senang, bermain senang-senang, cumbu rayu bersama laki yang ketiga itu. Kata dalulil mar'ati ma zawjiha, seperti halnya seorang perempuan bercumbu rayu dengan suaminya. Wal mudillata bidommin mim, adapun lafaz mudillata itu dibaca dengan dhammanya mim, mud wa kasidal, dan kasrnya dal, mudillah. Min adallah, diambil dari lafaz adallah. Bihamzati sayrurati, dengan menggunakan hamzah sayrurah, kama fis shahah, seperti dalam kitab as-shahah. Wa ma'na dzalika anna nafsa sarat dalatan ay mulabatan masabiha, dengan arti demikian bahwa nafsu amarah itu menjadi bermain-main masabiha, serta orang yang punya nafsu itu. Summa bayyana al-musannifu tadallulaha mahu biqali tamannihi wallahu alam.